Striker asing baru Persebaya Surabaya untuk Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 benar-benar misterius. Kabar terbaru, Persebaya Surabaya disebut-sebut sudah deal dengan striker asing ternama, meski baru secara lisan. Siapa dia? Yang pasti, manajemen Persebaya Surabaya mengakui sudah melakukan penawaran dengan Luc Casteijnos, striker asal Belanda yang pernah bermain di Inter Milan. Selain Luc Casteijnos, pernah mencuat kabar bahwa Persebaya Surabaya sedang membidik striker asal Yunani. Bahkan, nama Gonçalo Gregorio, striker União de Leiria yang menjadi top skor Liga 3 Portugal sempat dikait-kaitkan dengan Bajul Ijo. Lantas, siapa yang sudah deal dengan klub kebanggaan arek-arek Surabaya ini? Akun Twitter @rawonstats memberikan clue bahwa striker itu sudah terkenal. Here we go again. Persebaya already made a verbal agreement with a distinguished foreign striker. Paperwork and details would be arranged as soon as possible, cuit @rawonstats dikutip Zona Surabaya Raya, Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022. Terjadi lagi. Persebaya sudah membuat kesepakatan lisan dengan striker asing ternama. Dokumen dan kelengkapan lainnya akan diatur sesegera mungkin. Akun gosip bursa transfer pemain @liga_dagelan terang-terangan menyebut proses negosiasi Persebaya dengan Luc Casteijnos sudah hampir selesai. Bahkan, akun ini menegaskan bahwa pemain 29 tahun itu 90% ke Persebaya. Hal itu diunggah di stories Instagramnya saat ditanya followernya dengan pertanyaan, "Gimana Luc Casteijnos udah berapa persen menuju Persebaya?" Akun yang memiliki 18,6 ribu follower ini lantas menjawab 90%. Informasi yang sama juga diungkapkan akun @ngapakfootball. Dalam unggahannya di stories Instagramnya menyebut Luc Casteijnos sebagai striker asing Persebaya. Itu dari Belanda, Luc Casteijnos, ungkap akun tersebut. Sayangnya, hingga berita ini ditayangkan ofisial Persebaya belum memberikan keterangan resmi. Dalam setiap bursa transfer pemain, skuad besutan Aji Santoso ini lebih memilih operasi senyap, silent operation. Sebelumnya, Weslem Junior asal Brasil dan William Akio asal Sudan disebut-sebut sebagai kandidat kuat striker asing Persebaya musim depan. Namun Aji Santoso sudah melakukan klarifikasi, bahwa striker asing yang ia pilih bukan Weslem Junior maupun William Akio. Hanya saja, dari sejumlah nama yang muncul dan clue yang mencuat di media sosial, striker baru yang didatangkan Green Force mengarah ke Luc Casteijnos. Dari nama-nama yang muncul, Casteijnos yang paling terkenal dan punya nama besar, karena pernah membela sejumlah klub top Liga Eropa. Sebut saja, Inter Milan, Liga Italia, Feyenoord dan Twente FC, Liga Belanda, Eintracht Frankfurt Liga Jerman, hingga Sporting CP, Liga Portugal. Namun performa Casteijnos saat ini jauh menurun. Terlihat 2 musim ini bersama OFI Kriet yang dibelanya. Sejak didatangkan tanggal 25 Januari tahun 2021, Casteijnos hanya mencetak 3 gol dari 24 pertandingan di Liga Yunani bersama OFI Kriet. Selain itu, riwayat cedera Casteijnos juga mengkhawatirkan. Di sisi lain, Luc Casteijnos masih terikat kontrak dengan OFI Crete hingga tanggal 30 Juni tahun 2023. Ini berarti, jika Persebaya merekrut Casteijnos, harus menebus sisa kontraknya. Persebaya sudah beberapa kali dikaitkan dengan striker asing, ada yang tidak mencapai kata sepakat, ada juga yang sudah deal tapi merubah persyaratan yang ditentukan. Sekarang Persebaya tengah membidik striker yang bermain di Eropa. Susah juga cari striker, ungkap akun @berita_persebaya dalam unggahannya di laman Instagramnya, Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022. Laga persahabatan Persebaya Surabaya vs Persis Solo dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, tanggal 22 Mei mendatang. Duel Persebaya vs Persis Solo nanti sebagai ajang memeriahkan hari ulang tahun HUT Kota Surabaya ke-729. Pertandingan persahabat Bajul Ijo vs Pangeran Sambernyawa itu bisa dihadiri penonton ke stadion.
Ada sebanyak 45.000 tiket yang rencananya disediakan oleh panitia penyelenggara, Panpel. Kendati demikian, lantaran pandemi COVID-19 belum berakhir, pertandingan Persebaya vs Persis Solo hanya boleh dihadiri penonton yang sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua alias booster. Persebaya bekerja sama dengan Pemkot Surabaya dan Perisain pun bersikap proaktif turun tangan melakukan vaksinasi. Berdasarkan postingan di akun Instagram Persebaya, vaksin booster akan dilakukan di Gelora Pancasila Surabaya pada tanggal 11 Mei tahun 2022 mendatang. Pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui aplikasi Perisain yang bisa didownload di Google Play Store. Lalu daftar melalui email akun Google. Pilih vaksin, isi data diri dan pilih jam yang sesuai dengan keinginan kamu, tulis Persebaya. Ayo rek yang berniat nonton Persebaya 729 game atau masyarakat umum bisa langsung mendaftar. Ayo ga atek kesuwen, kuota terbatas, tambahnya.